Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rufita Ifatur Pertiwi, dosen program studi pendidikan matematika Universitas Wisnuwardana Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dokumentasi pembelajaran mata kuliah struktur aljabar 1 pada materi subgroup. Sebagai salah satu implementasi perangkat desain dan dokumentasi unit kegiatan tugas pembelajaran PDD UKT-PT untuk Serdos 2026. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan rencana pembelajaran semester dengan mengacu pada pendekatan outcome-based education, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran, strategi pembelajaran, dan asesmen diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah struktur aljabar 1 bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami konsep-konsep dasar struktur aljabar seperti grup, subgrup, serta mampu menerapkan penanganan logis melalui pembuktian matematis secara sistematis. Pada pertemuan ini, fokus pembelajaran adalah subgrup, sehingga setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep subgrup, menentukan apakah suatu himpunan merupakan subgrup berdasarkan kriteria yang berlaku, serta menyusun pembuktian secara logis dan sistematis. Materi subgrup merupakan salah satu materi inti dalam mata kuliah struktur aljabar 1. Sebelum mempelajari materi ini, mahasiswa telah mempelajari konsep operasi biner dan grup sebagai prasyaratnya. Pemahaman terhadap materi subgrup akan menjadi dasar untuk mempelajari materi lanjutan seperti grup siklik, koset, homomorfisme, dan sebagainya. Pembelajaran pada pertemuan ini dirancang menggunakan pendekatan student-centered learning melalui komunikasi, metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, dan latihan pembuktian. Pada awal pembelajaran, mahasiswa diajak mengingat kembali konsep yang telah dipelajari sebelumnya melalui persepsi. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari konsep subgroup melalui penjelasan, contoh, dan pembahasan pembuktian. Pada akhir pelajaran, dilakukan evaluasi formatif menggunakan media digital sebagai umpan balik terhadap pemahaman mahasiswa. Untuk mendukung proses pembelajaran digunakan beberapa media, yaitu seperti slide presentasi menggunakan PPT, papan tulis sebagai media penjelasan konsep dan pembuktian, learning management system sebagai sarana penyediaan materi dan penugasan, serta aplikasi sebagai media evaluasi formatif seperti quizzes. Pada video pembelajaran mata kuliah struktur aljabar 1 kali ini dengan topik subgroup, mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Pada pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi subgroup, mengidentifikasi syarat atau kriteria suatu himpunan merupakan bagian dari grup atau subgroup. Yang ketiga, membuktikan apakah suatu himpunan bagian dari suatu grup merupakan subgroup atau bukan subgroup menggunakan uji subgroup. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan problem-based learning melalui diskusi, analisis contoh kasus matematis, dan pembuktian secara sistematis, sehingga mahasiswa dapat memahami konsep subgroup serta menerapkannya. Capaian pembelajaran mata kuliah materi subgroup, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menggunakan konsep grup dan subgroup. Lalu sub CPMK, mahasiswa mampu menerapkan dan mendiskusikan subgroup. Asesmen dilaksanakan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui tanya jawab, latihan, diskusi, serta evaluasi menggunakan media di akhir pembelajaran. Adapun asesmen sumatif dilaksanakan melalui tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester sesuai dengan RPS mata kuliah struktur aljabar 1. Hasil asesmen formatif dimanfaatkan sebagai dasar pemberian umpan balik serta perbaikan proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi
belajar. Kita mulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kan ibu ya, biar terus kembali dan juga bersemangat. Tangannya ke depan. Oke, gerakan buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, goyangkan badan. Digelung-gelung, kita tertawa. Digelung-gelung, teriak hore, hore. Oke, baik, kita akan lanjutkan perkuliahan hari ini. Silakan duduk kembali. Ada Marisa, ada Arimute, Samuel, Sultan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang subgroup. Jadi di sini diharapkan kalian itu bisa memahami definisi subgroup, terus kemudian nanti ada teorema subgroup juga. Diharapkan kalian bisa mengerti dan juga mencari subgroup dari grup yang diketahui. Jadi mahasiswa nanti bisa menyebutkan konsep dasar, terus kemudian menjelaskan teorema dan juga mencari subgroup. Materi subgroup kita akan review dulu materi minggu lalu tentang grup. Jadi suatu himpunan G dengan operasi biner, dia dikatakan grup jika memenuhi ada berapa kemarin? Berapa? Jika dia memenuhi sifat tertutup, terus asosiatif, terus punya terus setiap elemen punya inverse. Oke, ternyata lupa semua ya. Jadi suatu himpunan dikatakan dia grup dengan operasi biner. Dia harus tertutup, asosiatif, punya elemen identitas dan setiap elemen punya inverse. Oke, jadi subgroup itu adalah himpunan bagian dari grup. Subgroup itu merupakan himpunan bagian dari grup dengan operasi biner yang sama dan dia memenuhi juga dengan definisi yang sama dengan grup, atau dia didefinisikan sendiri jika G grup dan H ini adalah notasi dari subgroup G, maka H dinamakan subgroup apabila H merupakan grup terhadap operasi yang didefinisikan pada grup G. Itu adalah definisi dari subgroup. Jadi selain definisi, subgroup juga dapat dibuktikan dengan teorema. Yaitu yang pertama H subgroup G jika dan hanya jika. Yang pertama H-nya itu tertutup terhadap operasi dari G. Terus kemudian dia punya elemen identitas dan setiap elemen punya inverse. Jadi teorema dari subgroup dia hanya dicek tertutup, terus dia punya elemen identitas dan setiap elemen punya inverse. Kemarin kita sudah membuktikan bahwa bulat modulo 6 dengan operasi biner penjumlahan dia adalah grup. Nah, sekarang kita ditanya subgroup dari Z6. Bagaimana cara mencarinya? Tadi bisa pakai definisi dan teorema. Kita tahu elemen dari Z6 apa saja? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah, kita pakai yang ada nolnya. Terus kemudian kita disuruh mencari subgroup. Subgroup adalah himpunan bagian. Mau himpunan bagiannya mau berapa saja? Coba kita akan membuktikan. Boleh Dewi mau angka berapa? Elemen berapa di sini? 2 saja? 2 sama 4? Oke, kita akan membuktikan apakah dia ini subgroup dari grup Z6. Kita operasikan ini. Tadi disuruh tertutup. Tertutup apakah 2 ditambah 2 ada di sini? Ada.
terus 4 ditambah 4 itu adalah 8. 8 di Z6 berapa? 2. Oke. Terus kemudian 2 ditambah 4 berapa? 6. Ada nggak di sini? 6 di Z6 berapa? 0. Ada nggak di sini? Ya ada. Baik, untuk latihan soal hari ini kalian kerjakan mencari subgroup dari grup-grup yang dituliskan. Cari subgroup dari grup Z12 dengan operasi biner penjumlahan. Yang kedua, cari subgroup dari grup, di sini ada himpunan H dengan operasi binernya perkalian, di mana hanya ini isinya adalah 1, min 1, I dan min I. Baik, silakan mengerjakan. Kalian bisa berdiskusi dengan temannya. Ada 2 soal, Ibu kasih waktu 10 menit. Kita mau mengerjakan di depan. Ayo. Ini sudah habis. Sekarang kita akan bahas latihan soal ini. Siapa yang mau maju ke depan mengerjakan? Oke, baik, Mbak Firja, silakan ke depan. Oke, yang sekarang kita carikan elemennya 1. Berarti dia adalah 0, elemen identitas. Terus inversnya 0, 0 tambah 0, 0 tertutup, berarti dia subgroup. Terus yang elemennya 2, berarti diapakan? Berapa? Berarti isinya jadi jangan lupa elemen identitas di operasi biner penjumlahan itu adalah 0. Jadi 0 itu harus ditulis karena dia butuh untuk membuktikan dia elemen identitas. Ini isinya 2, 6, 6 itu 6 tambah 6, 12 bisa 12, 0, 0 tambah 6, 6, 6 tambah 0. Terus inverse 0, 0, inverse 6, 6. Terus kemudian yang elemennya 6 berarti 12 bagi 6 berapa? 2. Berarti di sini berapa? 0. Berarti jaraknya 2. Semoga berat. Ampun. Terus sekarang 3. Berapa di sini berarti? 2. Oke. Terus tadi dibagi 3 itu adalah 4, berarti jaraknya 4. Terus sekarang 4 0, 3, 6, 9 sudah? Oke, yang elemennya 12 tadi itu jarinya kiri. Yang subgroup sejati yang mana? S2, S3, S4, dan S5. Oke, dan di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Risa. Kenapa S4 itu dikatakan tertutup? Bagaimana membuktikannya? Oke, baik. Jadi untuk membuktikan dia itu tertutup, kita bisa menggunakan tabel. Di sini ada 0, 4, 8. Di sini juga 0, 4, 8. 0 tambah 0, 0, 4, 8. Oke. 4 ditambah 4, 8.
Non. 8 tambah 4. 8 tambah 8. 16 bisa 12 berapa? 4. Karena 16 dikurangi 12. Karena hasil ketika dioperasikan tambah itu dia ada semua di dalam S4, maka dia dikatakan tertutup. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Untuk itu, Ibu telah menyiapkan evaluasi singkat menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi kita juga bisa berkembang menggunakan teknologi yang ada saat ini. Silakan mahasiswa mengakses kode yang tampil pada layar. Jadi buka dulu Quizizz, terus kemudian ada beberapa soal untuk dikerjakan. Hasil evaluasi ini akan menjadi umpan balik bagi Ibu untuk mengetahui apakah materi yang sudah Ibu sampaikan dapat dipahami atau kita perlu lagi memperkuat di pertemuan berikutnya. Baik, sekian kuliah hari ini tentang subgroup. Nanti dibaca lagi di rumah. Ditutup kuliah hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian unjuk kerja pembelajaran yang saya sajikan pada mata kuliah Struktur Aljabar dengan topik subgroup. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di Universitas Wisma Malang. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.